sudah tahu gitu. Semuanya adalah HIV, hepatitis dan virus ini semuanya adalah penyakit menular seksual. Jadi yang penularannya dari ibu bisa ke bayinya. Untuk kemudahannya kalau di waktu hamil ternyata ada yang sakit ini untuk HIV langsung dilakukan pengobatan HIV pengobatannya adalah seumur hidup. Kalau hepatitis dilakukan sampai hidup, diobati sampai sembuh dan bayinya juga ketularan dari ibu dapat vaksin HPIG. Cuman vaksinnya gratis, memang mahal gitu, tapi untuk saat ini masih gratis, masih disubsidi oleh pemerintah. Kemudian kalau sifilis, ibunya sakit sifilis harus diobati sampai sembuh biar tidak menular ke bayinya. Kalau sifilis ini bayinya ketularan ke bayinya, dari ibu ke bayinya ini menulari, akibatnya adalah akan menimbulkan kecacatan kongenital, kecacatan mulai lahir, cacat mulai lahir. Kalau HIV mungkin 1 bulan yang bayi dan bayinya harus, kalau juga positif juga harus berobat seumur hidup. Kalau hepatitis hepatitis itu noro kuning nih loh, sakit kuning liver itu penyakit serang. Ibu diobati sampai sembuh, ada obatnya. Insya Allah kalau bayinya, kalau ibunya sudah ada hepatitis, nanti bayinya akan tertular setelah mendapatkan vaksin HPV. Insya Allah tidak selama ini sudah dilakukan, ternyata apabila ada yang tertular dari ibunya. Mungkin hepatitis nggak tahu orang kuning kok orang neng pun tinggi, mungkin riwayat dari jenengan sebelumnya waktu ibu dengan melahirkan atau hamil dengan cuman kan tidak ada pemeriksaan seperti itu. Khawatir semuanya bisa diobati dengan wow. Sampai pesan dari penyakit terkoordinasi adalah satu pertama HBS, menjaga pola bersih hidup sehat. Kemudian yang kedua saling setia karena harapannya melahirkan generasi yang sehat, bebas seksualnya dan dipotong tinggi, memang wajib dari hamil pemeriksaan. Untuk semua. Ditanyakan dari sini, soalnya misalnya anak mereka periksa, kalau akan ditanyakan, aku kan saya juga akan. Kalau tidak ada pertanyaan dari saya cukup sekian, maka disambung kali Dr. Andrian. Mbak Ida, kok ditambahi undangan nih, sing diundang sapa wae kan aduh. Lise undangan itu sapa wae. Dilampiri lho. Dadi undangan, surat undangan iku dilampiri siapa sing diundang. Sing apa iki kegiatan? Ya iki. Pasti Oh iya. Oh Mbak Yola kok nambahi. Kan soalnya diundang itu kan belum tentu hadir. Tapi kita sudah punya yang mau diundang apa? Ya ibu ambil semua itu. Ada aku datang.
apa yang bermasalah, apa HP-nya, apa proteksinya, atau gimana harus lebih fokus ya, lebih tanggap, lebih tahu apa yang menjadi masalah. Luar uang kasih ngerti. Luar kasih ngerti. Sampai uangnya. Kalau R-nya yaitu rajin aktivitas fisik atau olahraga. Nah, itu sekarang itu ada pemeriksaan namanya pemeriksaan SHK, screening hipotiroid congenital. Nah ini nanti screening hipot ini jadi untuk mengetahui sedini mungkin apakah bayi yang dilahirkan itu mengalami cacat kongenital yang bisa nantinya itu harus masuk ke SLB tadi, ya. Nah, jadi harus diperiksa, diambil darahnya, ditumit berapa hari Bu? 1 minggu ya maksimal ya. Ini harus ditemukan sebelum 1 bulan. Pengobatannya itu dalam 1 bulan. Kalau usianya lebih dari 1 bulan sudah tidak bisa lagi. Walaupun toh nanti dia ini harus minum obat seumur hidup. Nah, tapi itu tadi syaratnya harus paling tidak 3 hari harus sudah diambil darahnya, ditumit, kemudian kita masukkan di kertas gitu, ya, ada alatnya, kemudian kita kirim ke RSUD Sutomo, Surabaya. Nah, dari situ kita dapat feedback tuh kalau memang oh bayi ini ada kelainan kongenital, lek dijarno isok masuk SLB. Nah, kita tidak mau karena harus ditang konangan, ya kita lakukan pengobatan, ya, pengobatan. Pokoknya pengobatan ini diawali sebelum usia 1 bulan. Kalau lebih 1 bulan, kok saya pernah dengar Bu ada resiko tinggi, ya kan? Ibu hamil resiko tinggi. Kira-kira di sini ada nggak ya Bu yang didampingi sama Bu Kader? Ada pendampingan Bu Kader, ada nggak Ibu hamil? Yang di sini ada? Ada. Nah, kenapa didampingi? Nah, terus nggak apa-apa Bu, tampak Bu. Oh, semua didampingi, alhamdulillah. Karena apa? Karena ternyata dari hasil pengalaman kemarin itu kan yang didampingi hanya yang resiko tinggi. Yang resiko tinggi melahirkan dengan selamat, sehat anak dan ibunya. Yang tidak didampingi karena resiko rendah Bu, ternyata kecolongan. Akhirnya ada kematian itu ternyata dari resiko rendah yang tidak kita dampingi. Akhirnya sekarang ibu-ibu kader mendampingi yang resiko tinggi tapi tetap masih usianya lebih dari 35 tahun atau kurang dari 16 atau sama dengan 16 tahun. 16 tahun karena nutrisinya itu masih untuk perkembangan, untuk pertumbuhan dia sendiri. Padahal dia sudah hamil. Nah, harus berbagi, Nah, kemudian usia 35 juga seperti itu. Otot-ototnya sudah berkurang. Juga seperti itu, kalau kurang dari 2 tahun kandungannya juga belum siap Bu, ya. Belum benar-benar fit, sudah dibuahi. Nanti hasilnya juga beda, Nah, kemudian apalagi Bu? Apa aja ada ya? Salah satunya HB, sudah dijelaskan tadi HB, hemoglobin sel darah merah, yang fungsinya sebagai apa Bu? Sebagai Gojek, sebagai GoFood. Kalau dia bensinnya kurang, nutrisi yang jenengan dahar, oksigen yang jenengan hirup, itu nyampe ke kandungannya juga akan telat atau bahkan tidak sampai, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kandungannya juga bisa jadi lemah. Kalau sudah lemah seperti tadi, janinnya juga gitu karena kurang nutrisi, kurang gizi, Gojeknya bensinnya kurang, akhirnya berat badannya bisa kurang. Kudune minimal 2,5 kilo, bisa jadi 1,6. Pernah dengar Padahal sudah 9 bulan. Kenapa ini janinnya kok 1,6? Bisa jadi karena HB-nya kurang, hemoglobinnya kurang, bensinnya Gojeknya kurang, sehingga nutrisinya nggak nyampe ke kandungan. Itu ya. Kenapa tadi sudah nggak boleh minum teh, nggak boleh minum kopi, sudah canda belum Bu tadi Bu? Karena teh sama kopi ini bisa menghambat absorpsi nutrisi, ya. Jadi selama hamil udah deh, dekat dulu aja ya. Nggak enak kopi, nggak enak kok teh ya. Jus jeruk aja atau jus jambu ya, ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira apa lagi nih?
Di sini ada yang tensinya tinggi nggak Bu? Hipertensi. Hati-hati ya. Kenapa sih Coba, kita harus periksa berapa kali Bu minimal selama hamil? 6 kali. Untuk apa? Untuk mengetahui adanya resiko, faktor resiko ini tadi. Tensinya didelok, oke, dideloki. Nek tensinya melebihi 130/90 cerewet. Ya Bu ya, mesti ditoto. Pokok sing penting periksa. Ya. Terus apa lagi Bu? Resiko kalau anu ya yang buku